Hai kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan buku Samtaku untuk sekolah menengah. Buku ini akan kita pakai pada program kita pembelajaran eksperiensial pengolahan sampah bertanggung jawab di Wakatobi. Program ini sendiri diprakarsai oleh National Geographic Society, Universitas Indonesia, Danon, dan Yayasan Lentera Anak. Program ini juga didukung oleh pemerintah daerah Wakatobi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, Taman Nasional Wakatobi, dan Yayasan Kajian UFU Indonesia. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Os Ombasta. Saya adalah salah satu dari penulis buku Samtaku. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salah dari buku ini, Anda bisa langsung protes ke saya. Nanti insya Allah kita akan perbaiki. Oke, langsung kita mulai aja ya. Video ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengapa masalah sampah tidak kunjung usai. Yang kedua, apa tujuan pengembangan buku Samtaku. Yang ketiga, apa sisi buku ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara penerapan buku ini. Ayo kita langsung bahas bagian pertama. Mengapa masalah sampah tidak kunjung usai. Masalah pada umumnya bisa diselesaikan dengan dua cara, dengan berbuat lebih atau dengan membayar lebih. Contoh, apabila kita lapar, kita bisa berbuat lebih, yaitu dengan memasak, atau kita bisa membayar lebih, yaitu dengan membeli makan di luar. Masalah sampah juga bisa diselesaikan dengan dua cara tersebut. Kita tahu pengolahan sampah saat ini masih belum baik dan masih mencemari lingkungan. Maka kita bisa berbuat lebih, yaitu dengan mengompos, memilah sampah, dan mengantarkan sampah yang terpilah tadi ke tempat pengolahan masing-masing, atau kita bisa membayar lebih dengan berlangganan layanan pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Namun, kita harus lebih dahulu mampu mengenali masalah dari kondisi yang ada. Contoh pada saat kondisi kita lapar, kita segera mengenali kondisi tersebut sebagai sebuah masalah. Masalah yang apabila kita biarkan akan menimbulkan konsekuensi bagi kita. Bisa dari badan lemas, pusing, kenaikan asam lambung, penurunan berat badan, dan seterusnya. Tidak ingin menerima konsekuensi tersebut, kita langsung melakukan upaya perbaikan, yaitu dengan membeli makanan atau dengan memasak makanan. Sayangnya, saat ini, masyarakat Indonesia belum mampu mengenali masalah pada pengolahan sampah. Bagi kebanyakan dari kita, selama sampah kita diangkut dan hilang dari pandangan, kondisi itu sudah ideal. Kemana sampahnya pergi, bagi kita tidak penting. Kita gagal mengenali masalah dari kondisi ini dan merasa tidak ada konsekuensi dari perbuatan kita. Oleh karena itu, seringkali kita menolak ajakan untuk mengolah sampah dengan lebih baik, entah itu dengan perilaku 3R, dengan mengompos, dengan memilah sampah, atau dengan membayar iuran sampah yang layak, karena bagi kita, sekali lagi, itu tidak penting. Sikap tak acuh kita ini menghambat program-program perbaikan pengolahan sampah. Sebut saja Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Pemulihan Material, Hari Peduli Sampah Nasional, Citarum Harum, dan sebagainya. Hanya segelintir masyarakat yang mau turut berpartisipasi dalam program-program tersebut. Alhasil, program-program ini berjalan hidup segan, mati tak mau. Putus asa terhadap sikap warga, pemerintah meminta militer turun tangan langsung menangani masalah sampah. Jadi sementara negara lain sedang berlomba-lomba mengembangkan alutsista untuk menekan konflik antar negara, militer kita sedang sibuk putar otak bagaimana caranya membuat Citarum bersih kembali setelah sungai tersebut didapuk menjadi sungai paling kotor di dunia tahun 2018. Jelas ada yang salah pada pola pikir masyarakat kita saat ini. Pola pikir mayoritas masyarakat masih sampahku, tanggung jawabmu. Aku yang pakai, aku yang buang, kamu yang urus. Nah, hal inilah yang membawa kita ke bagian yang selanjutnya. Apa tujuan pengembangan buku Samtaku? Tujuan utamanya adalah menanamkan pola pikir sampahku, tanggung jawabku sejak dini sebagai kunci perubahan perilaku kolektif. Alur berpikirnya kira-kira seperti ini. Sampah dihasilkan dari aktivitas manusia. Maka dari itu, tiap-tiap manusia adalah penyampah. Dan karena sampah yang kita hasilkan begitu beragam dan begitu banyak, isu sampah menjadi sangat kompleks sehingga butuh solusi dari semua pihak. Bukan hanya dari segelintir orang saja. Jadi sudah sewajarnya apabila masing-masing dari kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Sampahku, tanggung jawabku. Saat ini, sosialisasi mendalam tentang pengolahan sampah biasanya melalui kampanye atau penyuluhan ke orang dewasa. Format ini memiliki daya sebar yang agak terbatas. Buku Samtaku dikembangkan bersama Kemenkomarves dan Kemendikbud agar bisa diintegrasikan secara resmi ke sekolah-sekolah untuk penyebaran yang lebih luas dan lebih cepat. Buku ini sendiri sudah dikembangkan dari tahun 2019, di mana pada saat itu kita mulai dengan pengembangan buku Samtaku untuk sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran buku Samtaku sekolah dasar tersebut dan Training of Trainers Jakarta dan Bali. Di tahun 2020, kita melakukan Training of Trainers di Labuan Bajo untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan Training of Trainers di Toba. Total sudah 225 guru dari 110 sekolah dasar mendapatkan Training of Trainers Samtaku. Di tahun 2021, kita memulai pengembangan buku Samtaku untuk sekolah menengah. Dan di awal tahun 2022 ini, insya Allah kita melaksanakan pilot TOT Wakatobi sebagai bagian kegiatan Nat Geo Society dan juga peluncuran buku Samtaku sekolah menengah di kuartal 2 tahun 2022. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 3. Apa sih isi buku ini? Buku Samtaku terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian A, kondisi persampahan di Indonesia. Menceritakan tentang perilaku NIMBY, perbedaan sampah zaman dulu dan zaman sekarang, komposisi sampah, dan predikat Indonesia di mata dunia tentang penanganan sampah. Bagian B, tapak tilas perjalanan sampah.
Menceritakan kisah perjalanan sampah setelah kita buang, mulai dari jalur pengolahan sampah yang tersedia saat ini, jauhnya jarak tempuh sampah, sampai kelahiran mikroplastik. Bagian C, akibat sampah di tempat yang salah. Menceritakan tentang dampak yang ditimbulkan sampah pada saat ia tidak ditangani secara benar, mulai dari kematian biota laut sampai pemanasan global. Bagian D, solusi permasalahan sampah. Bagian ini dibuka dengan penjelasan target pengelolaan sampah ideal, upaya yang telah dilakukan menuju ke sana, serta panduan gaya hidup minim sampah. Masing-masing bagian terdiri dari bab kecil yang ringkas dan mudah dibaca. Bagian A terdiri dari bab 1 sampai bab 6, bagian B terdiri dari bab 7 sampai bab 9, bagian C terdiri dari bab 10 sampai bab 16, dan bagian D terdiri dari bab 17 sampai bab 29. Mari kita mulai langsung dari bab 1, Not in my backyard, atau biasa disebut NIMBY, atau bahasa Indonesianya, jangan ada di sekitarku. Setiap orang ingin rumahnya bersih dari sampah, tapi kebanyakan orang nggak ambil pusing tuh kemana sampahnya diangkut selama sampah itu enyah dari rumahnya. Akhirnya sebagian besar sampah ditumpuk di TPA dan menjadi bom waktu. Dan bom waktu ini pernah loh ada yang meledak dan menewaskan ratusan orang. Di mana sih kejadiannya? Baca bukunya. Di bab kedua, kita disuguhkan dengan perbedaan antara sampah dulu dan sampah sekarang. Zaman dulu, baju, makanan, dan semua barang kita dapat diurai dengan mudah nih oleh alam. Nah, seiring perkembangan teknologi, kita mulai punya barang-barang baru nih, mulai dari tekstil, kemasan makanan, sampai ponsel pintar, yang tidak bisa lagi diurai oleh alam. Jumlah manusia pun semakin banyak, yang artinya jumlah sampah kita semakin banyak. Ayo coba tebak, kira-kira berapa jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya? Nah, lucunya nih, cara kita buang sampah antara zaman dulu sama zaman sekarang nggak berubah sama sekali. Nah, loh. Bab 3, kita membahas tentang Indonesia sebagai penyumbang besar sampah di dunia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar ketiga di dunia. Garis pantai Indonesia juga yang terpanjang ketiga di dunia nih. 70% populasi kita tinggal di wilayah pesisir. Alhasil, Indonesia diduga sebagai salah satu negara penyumbang sampah ke laut terbanyak. Nah, loh. Untungnya, Bapak Presiden tak tinggal diam dan langsung menggalakkan upaya-upaya perbaikan, salah satunya lahirlah buku Samtaku ini. Lanjut ke bab 4, sampah di kota dan kabupaten. Metode pengolahan sampah tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah. Pada umumnya, di kota lebih sulit untuk mengolah sampah mudah terurai seperti sampah makanan dan sampah dapur karena kepadatan penduduk tinggi sehingga lahan kosong pun sangat sedikit. Di satu sisi, kabupaten kesulitan mengelola sampah sulit terurai seperti sampah plastik dan sampah kertas karena industri daur ulang biasanya hanya ada di kota-kota besar saja. Maka, setiap daerah harus punya pengolahan sampah unik yang sesuai dengan karakter daerahnya. Apakah cuma itu nih perbedaan antara kota dan kabupaten? Coba cari tahu yang lainnya ya. Bab 5, komposisi sampah. Komposisi sampah kota dan kabupaten memiliki beberapa perbedaan. Coba tebak kenapa. Tapi selain punya perbedaan, ada juga kesamaannya. Salah satunya, sampah sisa makanan adalah sampah terbanyak dengan kisaran 40% dari total sampah. Beberapa literatur bahkan mengatakan sampai dengan 60%. Sampah ini juga penyebab bau tak sedap, air lindi, dan gas rumah kaca. Setelahnya, ada sampah plastik dengan kisaran 15-18%. Plastik mempermudah hidup kita ya, tapi kita harus tetap bijak dalam menggunakannya. Nah, ayo olah sampah makanan di rumah masing-masing dan kurangi sampah sulit terurai kita. 6. Kategori sampah berdasarkan regulasi. PP 81 tahun 2012 mengamanatkan pemilihan sampah menjadi 5 jenis. B3, mudah terurai, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Sayang, kategori ini masih terlampau rumit sehingga mayoritas pemerintah daerah belum sanggup menerapkannya. Kita bisa lihat contoh di samping. Ini yang biasa diterapkan oleh pemerintah daerah. Seringkali kita jumpai hanya disediakan terbagi menjadi 3 saja, organik, anorganik, dan B3. Pembagian menjadi 3 kategori ini sendiri bukan tanpa kendala. Apa ya kendalanya? Baca bukunya. Bab 7, perjalanan sampah saat ini. Sampah yang kita buang akan mengikuti salah satu dari 3 jalur yang ada di samping, jalur formal, jalur informal, dan jalur liar. Jalur formal disediakan atau memiliki izin dari pemerintah, dan mayoritas masih menggunakan sistem kumpul, angkut, buang. Jalur informal mencakup pelaku daur ulang seperti pemulung dan lapak. Tapi jangan salah ya, meski kelihatannya nggak bergengsi, jalur ini adalah tulang punggung daur ulang di Indonesia. Jalur liar terjadi saat kita membuang sampah sembarangan ke jalan, badan air, ataupun melakukan pembakaran liar. Nah, uniknya, ketiga jalur ini saling berinteraksi. Gimana interaksinya? Baca bukunya. Bab 8, perpindahan dan evolusi sampah. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya diam di tempat. Dia juga mau jalan-jalan, dari daratan ke badan air, atau bahkan terbang ke udara. Tak hanya jalan-jalan, sampah juga berubah bentuk melalui proses fragmentasi dan dekomposisi seiring berlalunya waktu. Dari 2 proses itu, sampah plastik bisa berubah jadi mikroplastik dan berakhir di dasar lautan, sedangkan sampah makanan bisa menjadi gas metan dan terbang ke udara. Perubahan-perubahan apa lagi ya yang bisa dialami sampah? Baca bukunya. Kelahiran mikroplastik, bab 9. Mikroplastik adalah partikel dengan panjang kurang dari 5 mm. Ada 2 jenis mikroplastik, primer dan sekunder.
Mikroplastik primer berasal dari produk yang memang sengaja menggunakan plastik berukuran kecil seperti microbeads pada pasta gigi dan sabun mandi. Mikroplastik sekunder berasal dari barang plastik besar yang mengalami fragmentasi. Bisa dari kantong kresek, rokok, ban, ataupun bangku plastik yang sudah lapuk. Di pantai, proses fragmentasi ini dipercepat karena paparan sinar matahari yang terus-menerus. Coba tebak, barang sehari-hari apa lagi nih yang bisa jadi mikroplastik? Baca bukunya. Bab 10. Dampak persoalan sampah. Di gambar ini kita bisa melihat sebuah gunung es dan sebuah kapal yang akan menabrak gunung es tersebut. Bagi si kapal, gunung es ini terlihat seperti hambatan kecil yang akan dengan mudah bisa dilewati. Tapi sebenarnya gunung es ini sangat besar, hanya saja tidak terlihat karena posisinya berada di bawah laut. Begitu juga masalah sampah. Yang kita lihat selama ini hanya bau dan kumuh saja. Sementara, sebenarnya banyak sekali dampak dari persoalan sampah ini, mulai dari bioakumulasi racun sampai pemanasan global. Ayo kita bahas satu-satu. Bab 11. Sampah di perairan. Manusia banyak memperlakukan sungai dan badan air lain sebagai pungutan sampah gratis. Tapi kemana sih sampah-sampah ini berakhir? 1% akan mengelompok di bagian utara Samudra Pasifik, membentuk pola hampir seluas dataran Indonesia. Sebagian lain terperangkap di sedimen laut dalam bentuk mikroplastik atau menjelajah lantai laut dalam bentuk makroplastik. Tapi sebagian besar akan berpindah dari pantai ke pantai seperti yang bisa kita temukan di pantai Huntete. Ternyata sama seperti kita, sampah suka loh main di pantai. Nah, kawan-kawan di Katobi tentu masih ingat di tahun 2018 ada paus sperma terdampar di Pulau Kapota dengan perut berisi aneka rupa plastik. Ya, paus pun bisa ditaklukkan oleh sampah plastik. Bab 12. Air lindi yang beracun. Air lindi terbentuk dari dekomposisi sampah mudah terurai. Dalam tumpukan sampah tercampur, air lindi bisa melarutkan berbagai zat lain yang terkandung dalam sampah, termasuk logam berat. Air lindi tidak hanya mencemari tanah dan benda air di permukaan, tetapi juga mencemari air tanah yang biasa menjadi sumber air bagi warga sehari-hari. Hal ini biasanya terjadi di sekitar TPA. Nah, coba cek di badan air sekitar TPA wilayah kamu, tercemar air lindi atau enggak ya? Bab 13. Mikroplastik, si kecil yang berbahaya. Oh, mikroplastik kan benda kecil doang, masa berbahaya sih? Ups, ini pemikiran yang salah. Justru karena ukuran yang kecil, mikroplastik sangat mudah termakan oleh hewan dan masuk ke dalam rantai makanan. Kalau kita lupa, plastik bukan bahan makanan ya, nggak mengandung nutrisi dan berpotensi menjadi racun. Oh, kan yang makan hewan aja, saya nggak akan makan plastik dong. Jangan lupa, manusia ada di puncak rantai makanan. Apa yang hewan makan, ujung-ujungnya sampai juga ke manusia. Tahun 2021, ditemukan bukti pertama bahwa di plasenta manusia sudah terdapat mikroplastik. Nah lo, bayi belum lahir udah mau dikasih makan plastik aja nih. Ayo, apalagi ya bahaya mikroplastik? Baca bukunya. Bab 14. Pencemaran akibat pembakaran liar. Ayo, siapa nih yang masih suka bakar sampah? Atau siapa yang suka terganggu oleh orang lain yang lagi bakar sampah? Selain bau dan membuat sulit melihat, pembakaran sampah juga bisa menghasilkan dioksin, salah satu zat paling beracun yang kita tahu. Nggak tanggung-tanggung, dioksin bisa menyebabkan penurunan berat badan, kelainan reproduksi, gangguan imunitas, kanker, sampai deformitas pada bayi. Sifat dioksin biokumulatif dan persisten, artinya sekali kita mengkonsumsi hewan yang terpapar, maka kita juga akan menyerap dioksinnya, dan sekali terserap tidak akan pernah keluar lagi dari tubuh. Bab 15. Sampah dan perubahan iklim. Sampah makanan akan menghasilkan gas karbon dioksida dan metan apabila terurai, baik secara alami maupun dari pembakaran yang tidak sempurna. Kedua gas ini adalah gas rumah kaca atau gas yang memerangkap panas di atmosfer bumi dan dapat menyebabkan perubahan iklim seperti pemanasan global. Pemanasan global bisa mencairkan es di kutub bumi sehingga menaikkan permukaan air laut. Walhasil, daerah di dataran rendah atau pesisir bisa tenggelam. Contoh, tenggelamnya Pulau Kiribati pada tahun 2017. Nah, mau nggak sih nanti pulau-pulau kita tenggelam juga? Enggak kan? Bab 16. Sampah yang sedang naik daun. Apa kamu suka nih beli baju murah lucu-lucu yang banyak dijual e-commerce? Atau suka gonta-ganti ponsel? Semoga enggak ya. Di negara maju seperti Inggris, setiap tahun baju senilai 2,7 triliun rupiah dibuang ke TPA. Ini adalah imbas dari fenomena fast fashion, di mana orang membeli baju bukan karena baju udah nggak bisa dipakai lagi, tapi untuk mengikuti tren semata. Hal serupa terjadi juga untuk barang elektronik. Estimasi sementara, sampah elektronik dunia mencapai 50 juta ton per tahun. Sampah baju dan gadget ini kemudian berakhir di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Ingin tahu lebih lanjut kisahnya? Baca bukunya. Bab 17. Target pengolah sampah yang ideal. Di sini kita bisa lihat segitiga terbalik yang merupakan gambaran dari tahapan pengolahan sampah yang ideal. Dimulai dari pencegahan. Apabila si sampah sudah tidak bisa dicegah lagi, baru pengurangan. Apabila sudah tidak bisa dikurangi lagi, baru diguna ulang. Kalau nggak bisa diguna ulang, baru didaur ulang. Kalau nggak bisa didaur ulang, baru masuk ke fasilitas pemulihan energi atau yang biasa kita sebut dengan waste to energy. Apabila tidak bisa dilakukan waste to energy, baru dibuang ke landfill, dan kemudian pembuangan terkontrol dan pembuangan tak terkontrol. Jadi bisa kita lihat upaya pencegahan harus menjadi prioritas.
sedangkan pembuangan hanya dilakukan apabila terpaksa. Mengapa demikian? Karena mengolah sampah itu sebenarnya mahal. Apabila selama ini terkesan murah, itu karena selama ini kita tidak bertanggung jawab. 5 aspek dibutuhkan untuk mengolah sampah yang ideal. 1. Teknis operasional, 2. Kelembagaan, 3. Pembiayaan, 4. Peran serta masyarakat, dan 5. Peraturan. Apa aspek yang kurang Indonesia? Iya, betul banget aspek peran serta masyarakat dan pembiayaan nih. Tahukah kamu berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga untuk mengolah sampah secara bertanggung jawab? Baca bukunya ya. Bab 18. Contoh upaya menuju pengelolaan sampah yang ideal. Bank sampah adalah contoh upaya pengelolaan sampah ideal yang paling akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dan saat ini tercatat sudah ada belasan ribu unit, salah satunya Bank Sampah Bersinar yang ada di Kabupaten Bandung. Bank Sampah Bersinar dinobatkan sebagai bank sampah terbaik di Indonesia versi Rakornas Bank Sampah tahun 2021. Mau tahu lebih lanjut, bisa cek di websitenya ya. Meski bernama bank yang satu ini tidak serta-merta menghasilkan tambah banyak. Justru, bank sampah bisa berjalan karena kedermawanan pengelolanya loh sebagian besar. Nah, selain bank sampah, ada juga TPS 3R, layanan pengelolaan sampah swasta seperti Waste for Change, TPST Samtaku, dan beragam upaya lain yang berani menjadi batu pijakan awal pengelolaan sampah ideal. Nah, apa aja sih persamaan dan perbedaan masing-masing upaya ini? Baca bukunya. Bab 19. Pemilihan sampah awal. Di bab 6 tadi, kita sudah mengetahui plus minus pemilihan sampah versi peraturan pemerintah dan versi populernya. Sekarang, kita mau bagikan pemilihan awal versi Samtaku. Pertama, pisahkan sampah mudah terurai seperti sisa makanan, sampah dapur, dan sampah taman. Kedua, pisahkan kertas karena kertas menyerap air dan cepat rusak apabila digabung dengan sampah lain. Ketiga, pisahkan sampah plastik. Sebagian besar sampah plastik adalah bekas kemasan, jadi jangan lupa dicuci dulu ya nanti. Keempat, pisahkan logam, kaca, kain, dan karet dalam satu wadah. Jumlah sampah ini biasanya sedikit, jadi nggak apa-apa tuh kalau kita campur. Terakhir, pisahkan sampah berbahaya dan beracun seperti lampu, aki kendaraan, dan oli kendaraan. Pemilihan awal sampah ini menjadi 5 kategori sudah sangat membantu pengelolaan sampah. Tapi kalau kamu mau berbuat lebih, kita bisa lanjut ke pemilihan lanjutan. Pemilihan lanjutan ini sangat berguna untuk menabung di bank sampah dan untuk mendorong laju daur ulang. Kenapa sih? Karena dalam tahap pendaur ulang, salah satu tahap yang paling mahal adalah tahap si pemilihan lanjutan ini. Coba bayangin, dari plastik aja ada 5 jenis resin yang bisa didaur ulang. PET, HDPE, LDPE, PP, dan PA. Dan dari masing-masing 5 jenis plastik tadi, nanti akan dibagi-bagi lagi berdasarkan warnanya. Selain jenis resin dan warna, nanti plastik juga bisa dibagi dari ketebalan plastik itu sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu plastik kaku dan plastik lentur. Plastik kaku seperti botol minum dan kotak makan, sementara plastik lentur seperti kresek dan kemasan minyak. Daur ulang plastik lentur tidak sepopuler plastik kaku, tetapi di beberapa kota kabupaten, plastik ini justru dicari loh. Nah, penasaran pembagian detailnya seperti apa? Baca bukunya. Bab 20. Reduce atau pengurangan atau reduksi. Reduce atau reduksi adalah R pertama yang diutamakan dalam urutan perilaku 3R. Secara umum, reduksi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang kedua, mengganti barang berusia pendek dengan barang yang bisa dipakai dengan lebih awet. Yang ketiga, memperbaiki barang rusak sampai benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, mudah kan sebenarnya, tapi seringnya terbentur gengsi aja. Bener nggak sih? Bab 21. Reuse atau guna ulang. Reuse atau guna ulang adalah R kedua dari 3R dan merupakan upaya penggunaan kembali suatu barang tanpa melalui proses fisik, kimiawi, dan biologis. Upaya guna ulang yang umum adalah mengalihkan fungsi suatu barang apabila barang tersebut sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi asalnya. Ember yang sudah bocor bisa dijadikan pot, baju yang sobek bisa dijadikan lap, kardus bekas bisa dijadikan kasur kucing, dan botol kosong bisa dijadikan instrumen perkusi. Ayo, apalagi yang kira-kira bisa diguna ulang? Bab 22. Recycle atau daur ulang. Recycle atau daur ulang adalah R terakhir dari 3R. Hanya gunakan daur ulang apabila suatu produk sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diguna ulang ya. Daur ulang merupakan proses pengambilan material dasar dari suatu barang untuk dijadikan sebuah barang baru. Contoh kemasan plastik bekas dicacah, dibersihkan, dipanaskan hingga meleleh, didinginkan menjadi pelet, dan kemudian dipanaskan kembali dan dicetak menjadi kabinet. Coba lihat di sini contoh-contohnya. Siapa yang tahu kemasan minyak goreng bisa jadi ember, botol bisa jadi botol lagi, dan juga bisa jadi dakron atau pengisi bantal. Kemudian kemasan seperti kemasan mie instan, kemasan gula, bisa jadi laci dan ember juga loh. Kita bisa membantu proses daur ulang ini dengan melakukan pemilihan sampah lanjutan dan menyerahkannya ke bank sampah, TPS 3R, atau lapak untuk diproses lebih lanjut. Bab 23. Keterbatasan daur ulang. Kalau daur ulang bisa mengubah barang lama menjadi barang baru, kenapa kita nggak daur ulang saja semuanya? Nah, itu pertanyaannya bagus. Tapi ternyata kenyataan tidak seindah itu ya. Proses pengumpulan bahan daur ulang masih sulit karena kondisi sampah tercampur dan tercecer. Bisa dilihat di diagram sebelah dari NPAP.
bahwa dari keseluruhan plastik yang kita buang, 61%-nya itu masih terbuang tercecer di lingkungan. Bahkan nggak diangkut ya, terbuang tercecer di lingkungan. Berapa yang daur ulang? Cuma 10%. Jadi, usaha yang kita perlukan untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik ini sangat besar. Itu salah satu hambatan daur ulang. Ada hambatan lain, yaitu umumnya kualitas produk yang menggunakan bahan daur ulang lebih rendah dari menggunakan bahan baku baru. Jadi, tetap prioritaskan reduce ya. Lanjut kita ke bab 24, kompos. Mengatasi 60% sampah dari rumah dan sekolah. Loh, kok 60%? Tadi katanya 40%. Iya sih, tapi ada beda-beda dari literatur, jadi kita pakai 60% aja ya. By the way, banyak yang mengira daur ulang itu hanya untuk sampah sulit terurai, seperti plastik dan kertas. Tapi, faktanya pengomposan adalah bentuk daur ulang juga, cuma buat sampah mudah terurai. Ada beragam cara pengomposan, antara lain drum, takakura, gerabah, dan biopori. Supaya proses pengomposan bisa berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. 1 mikroorganisme, 2 suhu, 3 kelembapan, 4 rasio karbon dan nitrogen, dan 5 ukuran bahan baku. Lanjut, bab 25, alternatif kompos. Kalau kamu merasa kompos kurang cocok buat kamu, ada loh cara lain buat mendaur ulang sampah makanan, di antaranya reaktor biogas, black soldier fly, dan ekoenzim. Seperti namanya, reaktor biogas mengubah sampah kita menjadi gas metan, pupuk cair, dan digestat atau lumpur kaya nutrisi. BSF menggunakan bantuan larva lalat khusus untuk memakan sampah mudah terurai. Larva yang sudah menjadi pupa dapat dipanen untuk menjadi pakan ternak. Sementara ekoenzim adalah produk hasil fermentasi sampah mudah terurai yang bisa digunakan sebagai pembersih serbaguna, pengusir hama, dan pupuk. Bab 26, penerapan mudah 3R di kehidupan sehari-hari. Oh, konsep lulu contoh sehari-harinya apa? Banyak loh. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada beragam pola hidup minim sampah yang bisa kita integrasikan ke kehidupan sehari-hari. Seperti ilustrasi berikut ini. Mau tahu detailnya? Baca bukunya ya. Bab 27, bijak konsumsi. Ih, tas reusable-nya bagus-bagus banget, mau koleksi stop. Mengurangi penggunaan kantong sekali pakai memang baik, tapi membeli terlalu banyak tas reusable yang nanti nggak kepake juga bukan perilaku yang ramah lingkungan ya. Membuat satu tas reusable katun butuh sumber daya 131 kali lipat daripada kresek sekali pakai. Jadi, kalau beli dan nggak pernah dipakai, sama aja kita ngebuang-buang semua sumber daya itu, dan sama aja kita ngebuang-buang 131 kantong kresek. Nah, apalagi nih kira-kira produk ramah lingkungan yang berdampak negatif bila dibeli berlebihan. Baca bukunya ya. Bab 28, ekonomi sirkular. Apalagi tuh. Sistem ekonomi saat ini didominasi ekonomi linear. Barang diproduksi, barang digunakan hingga rusak atau kotor, barang dibuang. Proses produksi sebuah barang tidak hanya butuh bahan baku ya, tapi juga sumber daya lain seperti air dan energi. Saat sebuah barang dibuang, maka semua sumber daya tadi juga ikut terbuang. Inilah yang terjadi pada ekonomi linear. Nah, proses daur ulang membantu sumber daya untuk memiliki usia pakai yang lebih panjang, tapi pada akhirnya tetap akan terbuang juga. Sedangkan ekonomi sirkuler menawarkan konsep di mana usia penggunaan sumber daya bisa terus diperpanjang, sehingga mengurangi sumber daya terbuang secara drastis. Jadi beda ya antara daur ulang biasa dan konsep ekonomi sirkuler. Nah, mau tahu lebih lanjut? Iya, cukup punya cerita amat sih. Oke, kita sudah sampai ke bagian akhir dari video ini, yaitu bagaimana cara penerapan buku Samtaku. Nah, buku Samtaku dilengkapi panduan kegiatan untuk mengenalkan calon pembaca terhadap isi buku. Tahapannya sendiri kurang lebih ada 3. Tahapan pertama yaitu Training of Trainers, yaitu pelatihan dari guru ke guru, dari fasilitator ke fasilitator, baik formal maupun informal. Dari sana, tahap kedua adalah pemaparan ke siswa, di mana setiap guru atau fasilitator memperkenalkan konsep Samtaku ke siswa-siswinya. Nah, tahap ketiga, kita berharap siswa-siswi bisa membaca sendiri bukunya, karena materinya sudah dipecah-pecah menjadi bab kecil yang ringan untuk dibaca. Nah, Anda, kawan-kawan dari AKKP dan KPATNW, Anda adalah batu pijakan pertama untuk penyebaran Samtaku Sekolah Menengah. Anda akan menjadi 10 fasilitator pertama yang akan menyebarkan Samtaku Sekolah Menengah ini ke 125 siswa SMP. Gimana? Siap nggak kira-kira? Siap dong ya? Mantap! Nah, kita sudah sampai ke penghujung video ini. Izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi bahwa setiap dari kita adalah penyampah. Apapun latar belakang pendidikan, suku, agama, dan tempat tinggal kita punya kewajiban yang sama untuk merawat dan menjaga lingkungan kita agar senantiasa lestari untuk anak dan cucu kita. Jangan mewariskan bumi yang tidak lagi layak huni. Mari kita serukan dengan lantang, sampahku, tanggung jawabku. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.